video kali ini kita akan mereview salah satu medium hatchback yang paling populer di Indonesia, yaitu Mazda 3 hatchback. Mobil ini tersedia dalam dua varian, yaitu yang bentuknya sedan dan juga yang sedang kita review sekarang bentuknya hatchback. Mulai dari fascia depan, di depan dia menggunakan desain kode Mazda terbaru yang grillnya itu sedikit menjorok ke dalam dan ada aksen black piano yang mengelilingi grillnya. Dan untuk lampunya sendiri dia menggunakan lampu projector LED dengan teknologi auto high beam dan juga dia bisa mengikuti arah setir kemana kalian belok. Terus dilengkapi dengan DRL di bagian sisi luar lampunya dan terdapat sen di bagian atas, karena untuk di bagian bawah dia tidak dilengkapi lagi dengan fog lamp. Dia menyatu semuanya terintegrasi di bagian lampu ini. Lampu itu menyipit menegaskan bahwa kesannya itu agresif. Nah, di bagian bawah sini ada aksen berwarna hitam tof. Ini tidak dicat. Memang ini sedikit menambah biaya kos, karena kalau kalian ke patok ini nggak bisa di repair karena dia itu bukan cat. Jadi kalian harus mengganti lip spoiler di bagian bawah sini. Terus bicara soal mesin, Mazda itu terkenal menggunakan teknologi yang diberi nama Sky Active. Jadi mesin ini sudah menggunakan teknologi Sky Active yang terbaru. Sekarang kita lihat untuk mesinnya. Mobil ini disasar oleh Mazda sebagai lawan dari Honda Civic Turbo hatchback dan juga VW Golf GTI. Mesinnya sendiri belum menggunakan turbo seperti mesin-mesin kekinian. Mesinnya masih menggunakan mesin NA berkapasitas 2000 cc 4 silinder dengan tenaga 155 PS dengan torsi 200 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan dengan transmisi 6 speed Skyactiv dari Mazda. Untuk ruang mesin sendiri ini sudah ada cover, tapi memang covernya itu tidak menyeluruh, memang sedikit terlihat berantakan di bagian ruang mesin ini. Dan satu lagi, dia ini menyasar ke market yang premium. Kenapa tidak ditambahin hidrolik di bagian kap mesin ini? Karena ini kap mesinnya membutuhkan effort yang lumayan, karena kap mesin itu berat. Untuk velg yang digunakan menggunakan velg berukuran 18 inci dengan profil ban 215-55R18. Velgnya sendiri dibalut dengan warna grey dan bannya sendiri menggunakan Bridgestone Turanza. Untuk pengereman sendiri, keempat roda pada mobil ini dilengkapi dengan rem disc brake dan juga dilengkapi dengan fitur ABS, EBD, BA sudah lengkap pokoknya semuanya. Di bagian sini ada lips, ada di bagian bawah sini. Terus untuk ke bagian spionnya sudah menggunakan desain Mazda terbaru dilengkapi dengan sen LED. Dan lanjut ke bagian pilarnya ini adalah black gloss dan ada aksen chrome. Nah, yang menarik di sini adalah sisi pilar C pada mobil ini. Kalian bisa lihat ini cukup big sekali desainnya. Desain seperti ini memang memberikan efek kepada pengemudi ya, tentunya kepada pengemudi khususnya, karena untuk melihat untuk ke bagian belakang agak sedikit visibilitas itu terganggu akan pilar ini. Tapi pilar ini akan menjadi positif ketika dilihat dari luar. Tampilan samping mobil ini benar-benar salah satu hatchback medium di Indonesia yang paling cantik. Jadi dari tampilan depan, samping hingga belakang yang juga sangat cantik. Kalian bisa lihat di bagian sini ada dua buah klaster lampu bulat, dan di kiri dan kanan total ada 4 buah klaster bulat di bagian belakang. Nah, di sini ini hanya pendapat saya. Pendapat saya kalau untuk bagian belakang mobil ini kan dia itu seperti atapnya sloping mobil-mobil coupe. Jadi tampilan belakangnya itu seperti mobil supercar Ferrari GTC 4 Lusso. Jadi tampilan seperti ini. Nah, mirip kan? Bagian belakang sangat mirip dengan mobil tersebut. Di bagian belakang ada aksen black gloss. Ini satu lagi kritik saya.
memang tampilannya itu menjadi sangat sporty dengan adanya panel black gloss di bagian bumper bawah sini. Tetapi kalau terkena stop chip atau batu ya ketika kalian berkendara, ini akan sangat menjadi PR untuk kalian repair. Terus ada 2 buah mufflernya asli di bagian sini, dan ada kamera mundur di bagian sini, ada spoiler yang menyatu dengan bagian atasnya, ada rear defogger belakang, ada wiper di bagian sini. Nah, satu lagi yang menarik mengenai wiper depannya di sini. Bisa teman-teman lihat nih, bisa kalian lihat di bagian depan itu nggak ada washer untuk nyemprotin air ke bagian kaca, nggak ada sama sekali. Di bagian dalamnya juga nggak ada, di bagian kapasnya juga nggak ada. Dia itu tersembunyi di balik wiper ini. Jadi wiper kanan dan kiri itu terdapat untuk washer menyemprot air di bagian kacanya. Dan hal yang menarik lagi ada di bagian sini, ada sebuah sensor yang menyorot ke bagian depan untuk fitur-fitur keamanan safety dari Mazda yang Mazda sebut sebagai iActive Sense. Nah, untuk tampilan depan saja mobil ini sangat luar biasa menarik, sangat memberikan efek yang sporty, dinamis, dan luar biasa modern. Tentunya di bagian kabin dalam lebih istimewa lagi. Nah, sebelum kita masuk ke bagian dalam, di sini untuk handle pintunya sudah sewarna body, dan mobil ini menjadi salah satu mobil Mazda yang menerapkan konsep simplicity. Untuk kunci sendiri ini menggunakan kunci yang baru ya. Ini perbandingan ya. Inilah kunci dari Mazda yang lama, Mazda CX-5. Nah, kunci ini adalah kunci Mazda yang baru. Kunci yang lama, tombol unlock dan tombol lainnya itu diletakkan di bagian luar. Tetapi kalau yang baru, ini diletakkan di bagian pinggir. Jadi konsepnya itu simple. Kuncinya simple seperti ini. Kuncinya sudah keyless, jadi keylessnya itu tidak seperti yang mobil-mobil lain. Dia untuk menguncinya di tab, ada sensor di sini. Dia mengunci dan spionnya sudah auto detectable mirror. Ketika kalian ingin membuka, tinggal kalian grab pedalnya, dia akan langsung bisa terbuka. Oke, sebelum kita masuk ke kabin, kita bahas dulu door trim di bagian pintu ini. Oke, nah di door trim ini saja sudah sangat cantik ya. Di bagian atas dia ada beberapa tingkat ya, ada 3 tingkat, 1, 2, dan 3. Nah, di bagian atas ini dia dibalut dengan material yang soft touch. Terus di bagian sini yang warna merah dengan real stitching asli, soft touch. Ada aksen warna chrome di sini yang mempermanis. Di sini juga soft touch, dan untuk power pintunya semua kaca itu all auto dan ada dibalut dengan aksen black gloss. Dan speakernya penempatannya di bagian atas, tidak di bagian bawah seperti ini, dan dilengkapi dengan 1 buah door pocket dan cup holdernya ada 1, terus ada penyimpanan kecil lagi di bagian sini. Oke. Nah, di sini yang menariknya lagi adalah di bagian sini, teman-teman. Nah, di bagian sini ada indikator-indikator untuk mengaktifkan safety dari Mazda. Contohnya yang ini. Nah, kalau kalian klik tombol ini, seluruh safety iActive Sense akan aktif. Ketika kalian klik tombol ini lagi, dia akan mematikan seluruh safety tersebut. Itu akan mempermudah kalian. Terus ada indikator sensor parkir, stability control, eye stops, dan untuk sisi driver, di sini kursinya sudah dilengkapi dengan kursi elektrik. Elektriknya itu 8 arah, jadi sangat fleksibel untuk mengatur postur tubuh kalian. Dan juga dilengkapi dengan memory seat sebanyak 2 buah, dan ada juga nih ada tempat untuk koin. Dan kita langsung bahas bagian interior, bagian dalam mobil ini. Oke, sekarang bagian interiornya.
bagian interiornya punya attention to detail khas Mazda yang sangat baik dengan pemilihan material yang berkualitas, mulai dari bahan dashboard. Di sini bagian atasnya ini soft touch, bagian bawah yang berwarna merah ini soft touch. Berlanjut ke bagian setir, juga menggunakan dibalut dengan setir yang kulit, ada real stretching asli, jadi semuanya ini menggunakan jahitan asli. Nah, sebelum kita bahas entertainmentnya, karena ini sangat menggugah sekali entertainmentnya, desainnya itu sangat luar biasa sporty dan driver oriented. Kalian bisa lihat nih, ini kisi-kisi AC yang kanan dan kiri itu mengarah ke driver, dan juga untuk sistem koneksivitas Mazda yang terbaru ini juga mengarah ke driver, jadi sangat driver oriented. Untuk posisi mengemudi, karena joknya tadi bisa diatur secara elektrik, jadi sangat mudah untuk mendapatkan posisi mengemudi yang sangat ideal di sini. Untuk setirnya juga, ya pengaturannya bisa teleskopik dan tilt steering yang sangat panjang. Kalian bisa lihat ya, ini teleskopik yang sangat mundur, dan yang maju sampai segini, panjang sekali. Jadi bisa mendapatkan posisi mengemudi yang sangat ideal di sini. Untuk joknya sendiri kita atur ya dengan posisi yang paling rendah. Ini duduknya sangat rendah, seperti layaknya mobil supercar. Jadi kaki saya itu bisa sangat selonjor di bagian sini. Nih, sangat selonjor. Jadi mengendari mobil ini seperti mengendari sebuah supercar. Oke, saya tekan lagi. Untuk konektivitasnya sendiri, dia menggunakan layar berukuran 8,8 inci. Nah, karena tadi sistemnya sudah menggunakan keyless marquee, jadi kalian tinggal klik tombol yang ada di sini. Oke. Nah, ini ukuran layarnya memang tidak penuh, sama sekali tidak penuh. Dia ada bezel di bagian sini karena memang ukurannya sendiri sudah sangat besar. Ini adalah konektivitas generasi terbaru dari Mazda, yang Mazda sebut kalau yang dulu kan MZD Connect. Sekarang Mazda menyebutnya sebagai Mazda Connect saja, tidak ada MZD Connect lagi. Dan dia sudah tidak menggunakan touchscreen, jadi layar ini fix seperti ini aja, tidak ada tombol touchscreen di bagian sini. Untuk mengontrolnya, Mazda menempatkan di sini sebagai MZD Connect atau Mazda Connect yang saya sebutkan tadi. Ini sangat mirip dengan iDrive-nya BMW. Jadi kalian tuh bisa kontrol di sini. Dan untuk tampilannya sendiri ini sangat intuitif dan sangat mudah untuk dipahami ya. Tombol back. Oke, di sini kalian bisa mengatur. Bisa kalian lihat di sini ada navigasi, setting kendaraan, entertainment, informasi berkendara. Bisa dilihat. Dan hal yang menarik lagi adalah mobil ini sudah dilengkapi dengan entertainment yang sangat terkini. Bisa menggunakan Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi walaupun di sini sudah dilengkapi dengan navigasi, kalau udah punya Android Auto atau Apple CarPlay, kalian bisa menggunakan Google Maps atau Waze atau peta dari Apple, karena trafficnya itu selalu update seperti itu. Nah, terus berlanjut, desain simplicity khas Mazda yang terbaru ya, berlanjut ke bagian kontrol AC. Nah, di bagian sini kontrol AC-nya itu sangat simpel. Jadi untuk tampilannya sangat simpel. Dia dual zone. Jadi suhu penumpang driver dan penumpang di depan itu bisa diatur secara individual. Dan bisa diatur ya, arah semburannya juga bisa diatur ke kaki, ke defogger depan, sama ke defogger belakang juga bisa diaktifkan secara individual. Di bagian bawah lagi ini ada satu buah port USB dan ada satu buah laci penyimpanan terbuka. Oke. Nah, di sini memang Mazda menutupnya dengan aksen yang ini hanya stiker ya, supaya tidak lecet. Karena aksen di bagian sini adalah black gloss. Nah, di sini kalian bisa buka, ada dua buah cup holder sebagai tempat kepraktisan di mobil ini. Terus untuk shifternya dia 6 speed ya, karena dia bisa dioperasikan dari pedal shift untuk mode manualnya, dan juga bisa dari transmisi di bagian sini. Jadi kalian bisa dari D ke M dan bisa mengaturnya secara mode manual. Dan juga sudah dilengkapi dengan kamera parkir. Kamera parkir sendiri sudah menggunakan guidance line, jadi dia bisa mengikuti arah putaran setir.
Di sini juga sudah dilengkapi dengan rem parkir elektrik dan juga dengan fitur auto hold. Jadi dia bisa menahan rem di kemacetan. Nah, untuk armrestnya sendiri ini sangat empuk. Ini sangat empuk. Empuknya itu dalam loh. Jadi tangan kalian tuh sangat tertopang ketika mengendari mobil ini dengan kecepatan yang jauh. Terus, nah ini yang unik lah. Ini yang unik karena untuk membuka konsol tengah ini kalian harus slide dulu ke belakang dan buka. Di bagian sini juga tempatnya lumayan gede, ada satu buah USB port dan juga 12 volt power outlet. Untuk safety keamanan sendiri, Mazda di sini menyediakan salah satu fitur Mazda global ya, yang dimasukkan ke Indonesia pertama di Mazda 3 ini. Dia sudah adaptive cruise control, jadi jarak antara mobil depan itu bisa disesuaikan dengan kecepatan mobil yang ada di depan. Kalau tidak ada mobil di depan, maka mobil ini akan melaju dengan kecepatan yang sudah kita set sebelumnya. Terus ada lagi lane departure warning, jadi dia bisa memperingatkan kita kalau kita keluar jalur. Ada lagi lane departure assist, jadi setir itu bisa diintervensi. Kalau kalian keluar jalur, setirnya bisa mengingatkan dan bisa mengintervensi setir. Dan juga ada blind spot monitoring, red cross traffic alert. Semua safety-nya lengkap, 360 derajat mobil ini dilengkapi dengan safety terkini dari Mazda. Nah, di bagian atas ada indikator pengingat safety belt. Terus untuk kaca di bagian tengah ini sudah auto dimming dan bentuknya itu frameless, sangat cantik. Dan di bagian atas ada 2 buah lampu LED individual ya, bisa diatur, dan ada tempat 1 buah untuk menaruh kacamata. Di bagian atas kalian bisa lihat dia sudah dilengkapi dengan sunroof yang membuat aura kabin ini menjadi sangat lega. Dan nuansa bagian plafonnya juga berwarna hitam, menegaskan bahwa mobil ini adalah mobil yang sangat sporty, dipadukan dengan warna merah yang luar biasa bagus dengan material yang sangat berkualitas di bagian dalam ini. Oke, Mazda terkenal dengan mobil yang sangat fun to drive. Bagaimana dengan akomodasi penumpang di bagian belakang? Karena Mazda sendiri terkenal sebagai mobil yang tidak memiliki akomodasi penumpang yang terlega di kelasnya. Begitu juga untuk bagian bagasi di mobil ini. Nah, sebelum kita beralih ke bagian belakang, coba kita nyalain dulu mobil ini sebentar. Kita lihat bagaimana kedapan kabin mobil ini menyerap mesin yang menyala di bagian depan. Oke, karena dia sudah keyless, tinggal kalian klik di bagian sini. Oke, mesin 2000 cc 4 silinder Mazda Skyactiv sangat bertenaga, salah satu yang bertenaga juga ya. Tapi memang tidak sebertenaga Civic Turbo Hatchback, karena Civic Turbo Hatchback itu bisa menghasilkan tenaga 173 PS dan 0 sampai 100 km per jam. Civic Turbo itu bisa hanya dalam waktu di bawah 8 detik. Kalau mobil ini memang akselerasinya tidak sekencang Civic, tapi memberikan rasa berkendara yang luar biasa mewah, luar biasa sporty dibandingkan Civic, dengan konektivitas entertainment yang sangat luar biasa canggih dan rasa berkendara yang sangat sporty. Nah, inilah ketika pintu semua ditutup, kondisinya ini sangat kedap karena Mazda mereduksi semua noise, dari road noise, dari suara mesin, dari suara angin. Itu Mazda sudah pikirkan, sudah membuat sistem kekedapan kabin yang sangat luar biasa di dalam mobil ini. Ini sangat kedap, walaupun memang masih terasa suara mesinnya karena memang masih idle ya. Oke, kita lanjut ke bagian akomodasi penumpang di bagian belakang. Oh ya, kelupaan satu lagi teman-teman. Nih, kalian bisa lihat di bagian sini ya. Untuk speedometer sendiri, dia sudah menggunakan full TFT MID di bagian tengah sini. Jadi yang bagian tengah ini yang melingkar itu semuanya layar full TFT. Jadi yang indikator analog cuma di bagian kanan ada indikator temperatur mesin dan juga bensin. Ada RPM di bagian sini. Nah, seperti ini. Jadi RPM di bagian kiri dan indikator suhu mesin dan
bensin ada di bagian kanan. Di bagian tengah ini hanya layarnya itu bisa diatur, jadi bisa di-adjust lewat tombol yang ini. Nih, jadi kalian bisa adjust di sini. Mulai dari driving info. Nah, ini untuk yang adaptive cruise controlnya. Lengkap lah pokoknya. Jadi bisa di adjust dan juga bisa diubah tampilannya lewat Mazda Connect di bagian tengah. Oke, lanjut kita ke bagian belakang. Di bagian door trim dia masih menggunakan bahan yang soft touch sampai ke armrest dia soft touch. Sama seperti bahan yang ada di depan. Oke. Ini sudah saya set posisi mengemudi saya. Settingnya 170 cm. Untuk legroom masih tersisa sangat sedikit. Dan untuk headroom ya karena ini mobilnya sloping ya, jadi sangat terbatas untuk headroomnya. Dia bukan yang terlega di kelasnya, malah ini bisa dikategorikan sebagai mobil yang sempit. Kalau untuk C-Pack turbo hatchback itu bisa menghasilkan ruang kabin yang lebih lega daripada ini. Nah, untuk detailnya, untuk attention to detail lagi ya, ini kan kulit nih. Kalau kulitnya itu dimasukin ya, ini kan kalau kursinya ya, ini. Nah, kalau dalam posisi seperti ini mobil itu bergerak, maka kalau yang di bagian dalam ini dilengkapi dengan kulit juga, dia akan berbunyi kayak kulit yang menabrak seperti itu. Tapi dia dilapisi dengan bahan bludru, sebuah attention to detail yang sangat baik. Di bagian belakang kursi driver belum dilengkapi dengan seatbelt pocket, hanya ada di bagian kursi penumpang depan. Terus di sini untuk menopang kenyamanan lagi ada sebuah armrest yang ukurannya sangat besar, yang proper. Terus ada 2 buah cup holder untuk sisi kepraktisan. Untuk safety juga ini sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik sampai ke penumpang bagian depan. Headrest ini adjustable 3-3-nya. Terus ada isofix untuk bawa child seat dan airbagnya sampai ke pilar bagian belakang sini. Ke sini. Nah, di bagian tengah ini konsol tengah, ini ada kisi-kisi AC yang hanya menyalurkan mengikuti suhu dan speed fan dari bagian depan. Kalian hanya bisa mematikan dan menghidupkan AC-nya saja. Nah, satu lagi kelemahan di sini karena untuk konsol tengahnya kan mukanya itu di slide ke belakang. Nih, jadi di belakang sini ini agak terganggu space-nya. Karena ngebuka itu harus ke belakang dulu. Seperti itu. Di bagian tengah juga di sini ada tunneling yang cukup tinggi karena mobil ini di luar negeri ada yang versi 4 wheel drive. Jadi kalau bagian tengah ya, ini memang kakinya harus ke kanan dan kiri karena palingnya sangat tinggi. Untuk legroom masih ada ya sedikit. Headroom tambah sempit lagi headroomnya. Dan untuk sandarannya ini keras karena ada armrest. Dan untuk sandaran juga di bagian sini ini fix, jadi nggak bisa direbain lagi. Oke, ini untuk akomodasi penumpang di bagian belakang. Kita coba lihat kepraktisan di bagasi belakang. Di bagian belakang kita bisa lihat tidak ada handle untuk membuka pintu bagasi di bagian belakang karena handle-nya itu tersembunyi di bagian logo Mazda sini. Jadi kalian klik di bagian sini ada logo, ada tombol ya. Nah, tombolnya memang sudah elektrik tapi memang bukanya ini masih secara manual. Di sini ada tray yang melindungi barang bawaan kalian untuk tidak terlihat dari luar. Dan ini bagasinya memang agak sedikit ke dalam. Ruang bagasinya sekali lagi saya bilang ini bukan yang terlega di kelasnya, tapi memang sudah bisa mengakomodir barang-barang bawaan kalian. Koper berukuran besar bisa masuk 2 buah di sini, dan juga di bagian sini kursinya itu bisa dilipat 40-60. Jadi contohnya ya. Oke, itu yang porsi 40.
dan yang ini adalah porsi 60, jadi lantainya itu bisa rata lantai. Jadi memang tidak serata lantai seperti Honda HR-V misalnya ya. Dia masih ada sedikit gundukan di bagian tengah, tapi memang sudah bisa rata lantai. Di bagian sini ada sebuah ban serep yang tipenya itu space saver, dan ada dongkrak, toolkit dan lain sebagainya. Oke, mungkin seperti itu untuk akomodasi bagasinya. Kenapa tidak dilengkapi dengan electric power tailgate mobil ini? Karena harganya sendiri nanti saya akan jelaskan tadi. Oke, mobil ini memiliki desain luar eksterior yang sangat menggugah, sangat atraktif, dan bagian desain interiornya sangat luar biasa mewah. Bahkan bisa saya bilang desain bagian interior kabin mobil ini itu bisa disetarain dengan merek-merek pabrikan premium dari Jerman seperti BMW dan Mercedes-Benz. Bahkan desainnya memang saya lebih suka desain interior Mazda 3 ini. Nah, beralih ke bagian depan. Kesimpulan di video kali ini, Mazda 3 hatchback memberikan sebuah value kepada teman-teman yang ingin memiliki sebuah hatchback premium yang memiliki teknologi yang sangat canggih, entertainment multimedia yang terkini, dan juga tampilan yang sangat beda di kelasnya. Nah, untuk Mazda 3 hatchback kalian bisa beli dengan harga Rp534.800.000. Harganya memang terkesan sangat tinggi ya, karena memang value yang dikasih oleh mobil ini sangat luar biasa bagus. Untuk Civic hatchback turbo itu di kisaran harganya itu masih di under 500 juta, tapi sudah mendekati harga 500 juta. Tapi untuk fitur keamanan, dari segi kemewahan, dari segi pantu drive, mobil ini menawarkan hal yang lebih dari mobil itu. Jadi buat teman-teman yang ingin beli Mazda 3 hatchback di Palembang, karena ini yang harga yang saya sebutkan tadi adalah OTR Palembang, kalian bisa beli di dealer Mazda di Jalan Soekarno-Hatta, dan untuk kontak marketing saya akan taruh di deskripsi. Dan untuk Mazda 3 sendiri itu Mazda memberikan pelayanan servis 3 tahun atau 60.000 km. Itu ada free jasa servis, free jasa ganti oli, dan free jasa spare part selama 3 tahun atau 60.000 km. Buat teman-teman, kalau mau beli ini silahkan datang ke dealer Mazda di Jalan Soekarno-Hatta. Oke, mungkin sekian itu aja video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komentar di bawah mengenai Mazda 3 hatchback, dan jangan lupa untuk di subscribe channel Mereka Pertama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.